Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani dengan NIM 63040200085. Mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam 6B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan judul Perencanaan Usaha Sambal Kacang. Keinginan masyarakat akan kebutuhan sehari-hari tidak terbatas seiring dengan perkembangan zaman. Pertumbuhan ekonomi memunculkan pesaing-pesaing bisnis baru dengan inovasi yang mereka hasilkan. Berbisnis sebagai salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Peluang inilah yang menjadi kesempatan para produsen membangun suatu usaha dan menawarkan hasil dari produk mereka. Di daerah Salatiga, bisnis yang banyak dimasuki para produsen diantaranya adalah bisnis di sektor kuliner, kerajinan tangan, hasil perkebunan, hasil budaya ikan, toko pakaian, dan swalayan. Hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang tinggi pada sektor tersebut. Rencana usaha yang didirikan adalah kuliner tradisional sambal kacang. Kuliner tradisional menjadi usaha bisnis yang menjanjikan mengingat kebutuhan primer manusia adalah pangan. Bisnis seperti ini bila dikembangkan akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemilik usaha dan memberikan kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pendirian usaha kuliner tradisional sambal kacang ini memastikan bahan baku dan proses pembuatannya halalan thayyibah, produk yang dijual memenuhi standar SNI atau SI, dan proses pembuatan dan memiliki label halal dari Al-POM atau MUI maupun BPOM RI, sehingga masyarakat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi produk sambal kacang ini. Tujuan membuat laporan studi kelayakan bisnis Islam adalah membuat keputusan menerima atau menolak usaha bisnis yang akan didirikan. Namun demikian, tujuan secara khusus adalah ikhtiar untuk kesuksesan usaha, meminimalisir resiko, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan memudahkan pengendalian dan pengawasan. Yang selanjutnya yaitu kunci kesuksesan bentuk usaha. Yang pertama yaitu harga. Dalam penetapan harga, barang disesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku. Yang kedua yaitu produk halal dan higienis. Dan yang terakhir yaitu tempat yang strategis. Selanjutnya saya akan membahas aspek-aspek yang ada di dalam studi kelayakan bisnis Islam. Yang pertama yaitu aspek hukum. Jenis badan hukumnya yaitu perseorangan. Pemilik usaha adalah orang muslim yang berpengalaman dalam bisnis kuliner tradisional sambal kacang, memiliki pengetahuan mengenai usaha bisnis tersebut dan mempraktikkan pada usaha yang dijalankan. Yang kedua yaitu dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Yang pertama yaitu akta pendirian perusahaan. Yang kedua yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga yaitu surat izin tempat usaha atau SITU. Yang keempat surat izin usaha industri atau SIUI. Yang kelima surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang keenam tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketujuh izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yang kedelapan, sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang kesembilan yaitu HO atau surat izin gangguan. Yang ketiga yaitu aspek syariat Islam. Usaha kuliner tradisional sambal kacang menerapkan prinsip syariat Islam seperti asas kehalalan, kejujuran, penetapan harga yang disesuaikan dengan harga pasaran, dan tanggung jawab pemilik usaha pada produk yang dijualnya. Selanjutnya aspek pemasaran. Yang pertama yaitu STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi menjadi sasaran produk kuliner adalah menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan harga yang ditawarkan relatif lebih murah, lalu akan dipasarkan di wilayah Salatiga dan cocok dikonsumsi kalangan anak-anak remaja, dewasa, dan lansia karena rasanya yang tidak terlalu pedas. Yang kedua yaitu targeting.
Target utama kuliner sambal kacang ini adalah semua status kalangan masyarakat dalam rentang usia anak-anak sampai lansia. Yang ketiga yaitu positioning. Sambal kacang hadir dalam racikan yang pas dan aman dikonsumsi anak-anak dan dengan harga yang relatif murah dan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua yaitu marketing mix. Yang pertama produknya yaitu sambal kacang. Yang kedua harga, dengan harga yang relatif murah. Yang pertama dengan ukuran 75 gram dengan harga 9.000, ukuran 150 gram dengan harga 18.000, dan ukuran 300 gram dengan harga 36.000. Yang selanjutnya yaitu promosi, tradisional marketing dan digital marketing. Yang keempat yaitu place, toko kelontong, swalayan, dan marketplace. Yang kelima yaitu people, semua masyarakat yang membutuhkan produk ini. Yang ketiga yaitu analisis minat konsumen. Nah, dari survei menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden setuju usaha yang dijalankan di daerah ini. Responden setuju membeli produk ini, setuju bahwa harga yang ditawarkan terjangkau, setuju bahwa produk ini dibutuhkan konsumen, dan setuju bahwa responden berminat menjadi pelanggan produk ini ke depannya. Yang keempat yaitu analisis minat usaha. Bisnis kuliner tradisional sambal kacang yang ada di daerah ini sudah ada 2 produsen yang lebih dulu. Namun demikian, kuliner ini hadir dengan resep turun-temurun keluarga dan penerapan prinsip syariah, sehingga diharapkan dapat bersaing dengan mitra usaha yang sama. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Sumber dananya menggunakan modal sendiri pemilik usaha. Investasinya yang pertama prainvestasi, biaya mengurus izin sebesar 5 juta. Investasi awal seperti membeli mesin-mesin, lalu alat-alat yang digunakan dengan total 14.160.000. Lalu variabel cost-nya yang dikeluarkan per bulan seperti membeli bahan baku, bumbu-bumbu, gaji, biaya listrik, air, membeli plastik, stempel, nota, tinta, dan penyusutan dengan total 11.030.000. Selanjutnya yaitu rasio keuangan, analisis cash flow. Dalam setahun, penjualan sambal kacang ini memperoleh 540 juta. Lalu dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun dengan total 134.435.000. Lalu laba sebelum pajak sebesar 405.565.000 dan pajak penghasilan selama setahun yaitu 20.278. Laba bersihnya yaitu 385.286.750 dan cash inflow selama setahun yaitu 387.361.750 rupiah. Yang kedua yaitu analisis ROE, digunakan untuk mengukur performa keuangan yang didapatkan dari perbandingan antara penghasilan bersih terhadap ekuitas. Rumus ROE, laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Hasilnya di sini didapatkan 27%. Kesimpulannya, pada perhitungan tersebut ROE mendekati 27, artinya semakin efektif dan efisien menggunakan ekuitas, maka penghasilan perusahaan semakin meningkat. Yang ketiga yaitu BEP, adalah kondisi perusahaan tidak mendapatkan profit dan tidak menderita kerugian. Kesimpulannya yaitu bisnis ini layak karena jumlah BEP rupiah sebesar 190.211.000 sehingga pengembalian modal selama
28 bulan atau 2 tahun lebih 4 bulan dan kurang dari 4 tahun. Yang keempat yaitu GVM. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, analisis profit sharing dengan nisbah 30/70, jumlah nilai pendapatan emas adalah 95 gram. Artinya, jika usaha sambal kacang ini didirikan, maka pengelola dana mendapatkan keuntungan sebesar 95 gram emas. Maka, sebaiknya investasi ini. Selanjutnya, aspek teknis atau operasi. Yang pertama, teknologi. Usaha kuliner sambal kacang ini menggunakan teknologi modern seperti mesin penggiling kacang, oven, dan vakum sealer karena penggunaan yang lebih praktis dan cepat dan dapat mencapai target produksi. Yang kedua yaitu layout. Usaha kuliner sambal kacang ini menggunakan produk layout, di mana di dalam mode tata letak ini mesin atau perlengkapan disusun berdasarkan urutan operasi. Yang ketiga yaitu target produksi. Usaha kuliner sambal kacang ini menargetkan jumlah produksi per bulan sebesar 3.000 produk yang siap dijual dan dipasarkan ke seluruh wilayah di Salatiga maupun luar kota. Yang keempat yaitu jumlah bahan baku persediaan atau EOQ. Pemilik usaha menilai perusahaan penjualan tahun ini sebesar 37.800 unit bahan baku untuk proses produksinya. Harga bahan baku rata-rata per unit sebesar 16.500. Dalam sekali pengiriman membutuhkan biaya sebesar 25.000 untuk bensin. Biaya penyimpanan diasumsikan sebesar 20% untuk setiap barang yang akan disimpan. Dengan rumus ini dapat diketahui bahwa EOQ per bulan sebesar 1.620 unit. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, pengalaman owner. Pemilik usaha baru menjalankan usahanya sekitar 4 tahun yang lalu dengan meneruskan resep-resep turun-temurun keluarganya. Diharapkan mampu bersaing dengan produk-produk sejenis yang telah dulu berproduksi. Yang kedua yaitu tenaga kerja dan gaji. Pendirian usaha sambal kacang ini membutuhkan karyawan 3 orang bagian produksi dengan gaji UMR di wilayah Salatiga. Yang ketiga yaitu job orientation. Produksi. Pertama, menyiapkan bahan-bahan sebelum diproses, memilih bahan baku yang segar dan berkualitas, mengoven kacang sampai matang sampai merata, menggiling semua bumbu-bumbu terlebih dahulu, menggiling kacang yang telah matang, mencampurkan bumbu dan kacang lalu digiling lagi sebanyak 2 kali. Selanjutnya memasukkan sambal kacang ke dalam kemasan, kemudian dipres dan terakhir tempelkan stempel nama produk ke kemasan. Yang keempat yaitu job specification. Bagian produksi seperti sehat, jujur, amanah, bertanggung jawab, semangat bekerja, teliti, rajin, dan disiplin. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. BPS Kota Salatiga dalam lamannya menuliskan bahwa perekonomian Kota Salatiga 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,68 selama pandemik. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Salatiga berada di angka 4,94% atau menjadi yang terendah sejateng. Wali Kota Salatiga berharap pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan semakin membaik. Beliau menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 1% hingga 5,45%. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Hasil sensus penduduk di Salatiga mencatat pada bulan September 2020 sebanyak 3,22 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kota Salatiga terus mengalami peningkatan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional. Sepanjang tahun 2021 sebanyak 2.000
triliun. Angka itu lebih tinggi dari target dalam pemerintah yaitu sebesar 1,7 ribu triliun. Yang kedua yaitu pendapatan regional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produk domestik regional bruto per kapita atau rata-rata pendapatan penduduk di Jawa Tengah sebesar 38,67 juta. Yang terakhir yaitu aspek AMDAL. Yang pertama, rona lingkungan. Dampak negatifnya seperti kebisingan dari mesin penggiling kacang tanah, air tercemar diakibatkan pembuangan air bekas membersihkan kacang tanah, lalu tanah tercemar akibat sampah plastik kemasan ini. Lalu ada makhluk hidup di tanah akan terganggu ekosistemnya akibat pembuangan plastik kemasan ini. Dan dampak positifnya yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja sama dalam menjualkan produk ini meningkat. Yang kedua yaitu cara penanggulangannya. Yang pertama menggunakan penutup dan isolasi dengan menyimpan peralatan berisik di ruangan tertutup. Lalu air bekas membersihkan kacang tanah dapat dipisahkan dahulu atau disaring terlebih dahulu seperti tanah agar tidak mencemari air di sekitar. Lalu ada mendaur ulang sampah plastik. Kesimpulan dari studi kelayakan bisnis Islam, bisnis sambal kacang ini memperoleh nilai 82%. Jadi keputusan kelayakan bisnis ini layak untuk diteruskan.